Assalamualaikum kakak-kakak hebat kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak-kakak, hari ini kita akan belajar tentang membaca dan menyajikan data dalam bentuk diagram, muatan matematika, tema 8, subtema 3. Membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram. Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh melalui suatu pengamatan, wawancara, atau kuesioner. Data biasanya disajikan dalam bentuk diagram. Apa itu diagram ya? Diagram adalah suatu penyajian data dalam bentuk gambar yang berupa sajian dalam bentuk grafik dan bentuk tabel atau daftar. Penyajian data dalam bentuk diagram akan memudahkan pembaca memahami informasi dari data tersebut. Nah, kakak-kakak, kita akan perhatikan diagram regu pramuka berikut ya. Kita akan belajar membaca diagram berikut. Di sini ada banyak regu dari masing-masing kelas, yaitu kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Yang berdiri vertikal sebelah kiri merupakan banyak regunya. Yang horizontal ya dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan adalah kelasnya. Nah, yang berwarna biru adalah banyak regu dari tiap-tiap kelas. Informasi yang dapat kita baca atau kita peroleh dari diagram ini adalah yang pertama, banyak regu pramuka dari kelas 3 adalah 2 regu. Yang kedua, banyak regu pramuka dari kelas 4 adalah 4 regu. Yang ketiga, banyak regu pramuka dari kelas 5 adalah 5 regu. Dan yang keempat, banyak regu pramuka dari kelas 6 adalah 3 regu. Kemudian, bagaimanakah cara menyajikan data dalam bentuk diagram? Kakak-kakak, sebaiknya sebelum menyajikan data dalam bentuk diagram, data itu kita sudah buat dulu dalam bentuk tabel ya, agar memudahkan kita memindahkan data tersebut ke dalam bentuk diagram. Contoh, data banyak hadiah yang dimenangkan setiap kelas dalam perlombaan pramuka. Kita akan buat tabel seperti berikut ya. Di situ ada kelas dan banyak hadiah. Kelas 3, 4, 5, dan 6. Banyak hadiahnya 4, 5, 7, dan 2. Kita akan beri warna ya kakak-kakak. Kelas 3 kita beri warna merah, kelas 4 kita beri warna hijau, kelas 5 kuning, dan kelas 6 biru. Berikut diagramnya. Kakak-kakak, kita bisa lihat diagramnya. Yang vertikal, yang berdiri paling kiri adalah banyak hadiahnya. Kemudian, yang ke kanan atau dari kiri ke kanan adalah kelasnya. Kita lihat di situ, kelas 3 jumlah hadiahnya atau banyak hadiahnya adalah 4. Apakah sudah benar dengan tabel di samping? Iya, sudah benar ya. Kemudian kelas 4, jumlah hadiahnya atau banyak hadiahnya adalah 5. Apakah sudah benar dengan tabel di samping? Iya, sudah benar ya kakak-kakak. Kemudian kelas 5, banyak hadiahnya adalah 7. Apakah sudah benar dengan tabel di samping? Sudah benar. Kemudian yang kelas 6, jumlah hadiah atau banyak hadiah yang diperoleh adalah 2. Seperti itu ya kakak-kakak. Yang berikut menafsirkan data dalam bentuk diagram. Menafsirkan data artinya mencari informasi lebih lanjut atau informasi yang tidak disajikan secara langsung dari data yang disajikan pada diagram.
Kemudian, bagaimana menafsirkan data dalam bentuk diagram? Kita lihat diagram yang tadi ya kakak-kakak, diagram perolehan hadiah dari perlombaan pramuka dari masing-masing kelas, yaitu kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Informasi yang diperoleh dari diagram di samping adalah yang pertama, kelas yang mendapatkan hadiah paling banyak adalah kelas 5. Apakah benar? Iya, benar, karena kelas 5 mendapatkan 7 hadiah ya. Kemudian yang kedua, kelas yang mendapatkan hadiah paling sedikit adalah kelas 6. Apakah benar dengan diagram di samping? Iya, benar ya. Yang ketiga, jumlah hadiah yang diperoleh kelas 3 dan kelas 4 adalah 4 ditambah 5, sama dengan 9 buah. Yang keempat, selisih hadiah yang diperoleh kelas 5 dan kelas 6 adalah 7 dikurangi 2 sama dengan 5 buah. Kemudian, yang kelima, jumlah hadiah yang diperoleh kelas 3 sampai kelas 6 adalah 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 18 buah. Nah, kakak-kakak, kita sudah mempelajari bagaimana membaca dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti selalu berbicara ya kakak-kakak. Saat kita berbicara, tentunya kita memberikan informasi kepada orang lain. Kakak-kakak, saat kita berbicara, tentunya kita harus berbicara yang baik-baik ya kakak-kakak. Ketika kita mendengarkan suatu informasi dari orang lain, kita tidak boleh menambah-nambahnya atau melebih-lebihkannya, bahkan menguranginya. Tetapi kita harus mengatakan sesuatu atau mengatakan informasi itu yang sebenar-benarnya. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Ketika kita tidak bisa memberikan informasi yang baik, ketika tidak bisa berbicara yang baik-baik, maka hendaknya kita lebih baik diam. Begitu ya kakak-kakak. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, data adalah kumpulan informasi mengenai suatu hal. Yang kedua, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, atau kuesioner. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk diagram dapat memudahkan pembaca dalam memahami informasi tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya kakak-kakak. Kita lafazkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.